Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afri Sadgari Rahaguna dengan NIM 12022220083. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan software testing atau pengujian perangkat lunak, yaitu hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian perangkat lunak. Nah, ini adalah subbabnya, dan saya akan menjelaskan terkait subbab yang keempat, yaitu faktor affecting software testing. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian perangkat lunak itu ada people relationship, scope of testing, understanding value of life cycle, per testing planning, hingga yang terakhir testing constraint. Yang pertama itu adalah people relationship. Berkaitan dengan software testing, yaitu pengujian perangkat lunak, itu sendiri adalah serangkaian proses yang dirancang untuk memastikan atau memvalidasi sistem apakah ada kecacatan ataupun kerusakan di dalamnya. Nah, meskipun pengujian ini adalah sebuah proses, namun pengujian adalah hal yang dinamis yang juga dapat berubah-ubah gitu. Sehingga ada beberapa variabel yang memang mempengaruhi proses pengujian, termasuk perkembangan itu sendiri. Di antaranya itu ada perangkat lunak, risiko perangkat lunak, proses pengujian, keahlian penguji, penggunaan alat pengujian, anggaran pengujian, hingga semangat serta motivasi para penguji itu sendiri. Yang kedua itu ada lingkup dari sebuah pengujian. Nah, ruang lingkup dalam pengujian itu sangat luas sehingga ditanggungjawabkan terhadap seorang pengujinya itu sendiri. Nah, dalam hal ini di antaranya ada tiga lingkup yang menjadi tanggung jawab seorang penguji. Yang pertama itu adalah menemukan kecacatan atau kerusakan di awal proses perkembangan perangkat lunak. Di mana ketika mereka menemukannya dan dapat memperbaikinya secara langsung, maka biaya yang dimakan itu atau dikeluarkan itu akan lebih murah atau lebih sedikit dibandingkan mereka menemukannya ketika nanti sudah dalam proses pengembangan perangkat lunaknya itu sendiri. Yang kedua, menghapus kecacatan, sebuah jenis kecacatan yang ada dalam software sebelum masuknya ke produksi. Itu akan mengeluarkan biaya juga yang lebih murah dan lebih terjangkau dibandingkan nantinya ketika software itu telah eh, eksis atau telah beroperasi. Maka itu akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan dalam proses perkembangan perangkat lunak. Sehingga nantinya proses yang dilakukan untuk mengembangkan softwarenya itu akan berjalan dengan efektif dan juga efisien. Ya. Yang selanjutnya itu adalah understanding value of life cycle ataupun memahami nilai-nilai yang ada dalam siklus hidup. Nah, dalam hal ini penguji tentunya perlu memahami nilai-nilai yang ada dalam siklus hidup. Nah, siklus hidup dalam proses software testing itu adalah requirement dengan value-nya, design, program, testing, installation, maintenance. Itu memiliki value-value-nya tersendiri sehingga para penguji harus memahami value-value yang ada dalam siklus hidupnya ini. Nah, selanjutnya itu ada poor test planning atau buruknya perencanaan sebuah pengujian. Seharusnya perencanaan ini menjadi hal yang mendefinisikan bagaimana pengujian nantinya dilakukan. Sehingga nanti perencanaan ini menjadi tolak ukur apakah eh, pengujian ini telah selesai atau belum gitu. Karena ketika pengujian telah dianggap selesai, maka rencana pun dianggap selesai juga. Sebaliknya jika memang rencananya belum selesai, maka pengujian pun dikatakan belum selesai. Nah, yang terakhir adalah testing constraint atau kendala pengujian, yaitu ada terbatasnya waktu dan budget, sehingga ini akan mempersempit cara berpikir ataupun cara kerja dari seorang pengujinya. Nah, kedua itu adalah persyaratan tertulis yang mungkin buruk ataupun kurang baik gitu, sehingga penguji harus mencari ataupun mempunyai metode untuk mengungkap dari persyaratan-persyaratan yang nantinya akan menjadi tujuan dari tes ini. Yang terakhir adalah limited tester skill, yaitu terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh penguji, sehingga nantinya akan mempengaruhi kemampuan penguji dalam melakukan pengujian. Nah, pada kesimpulannya, banyak faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi pengujian perangkat lunak dan menjadi tanggung jawab penguji untuk memahami faktor-faktor tersebut dan juga menjadi tanggung jawab penguji untuk memahami tahapan-tahapan yang ada dalam pengujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.